Ayo mencoba. Hari ini, Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata, mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, nak. Butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh iya, Bu. Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Bensin adalah salah satu bahan bakar untuk kendaraan. Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. BBM dapat digunakan untuk menghidupkan kendaraan, menyalakan kompor, dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Fosil. Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. BBM. BBM sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Mogok. Kendaraan yang kehabisan bahan bakar akan mogok. Bensin. Bensin adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Energi. Sumber energi minyak bumi semakin sedikit. Kalian bisa membuat kalimat sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang, ayo berdiskusi. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya, dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya, kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Cara menghemat energi yang berupa BBM. Berjalan kaki saat menuju tempat yang dekat. Menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Jika pergi ke tempat yang jauh menggunakan angkutan umum. Memanfaatkan energi alternatif. Menggunakan BBM dengan bijaksana. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya ayo mengamati. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu pukul berapakah sekarang. Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Lihatlah gambar berikut.
Gambar ini menunjukkan pukul 11.00. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. Perhatikan, angka 11 merupakan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek. Ini menunjukkan jam. Sedangkan 00 merupakan waktu yang ditunjukkan oleh jarum panjang. Ini menunjukkan menit. Tentunya kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya, bahwa setiap perpindahan angka jarum panjang itu nilainya 5 menit. 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan siang pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. Kenapa bisa di angka 3? Perhatikan, jika jarum panjang di angka 12, itu artinya 00. Di angka 1, maka tambah 5 menit. Maka 05. Pindah di angka 2, tambah lagi 5 menit. Maka 10. Di angka 3, tambah lagi 5 menit. Menjadi 15. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Lihatlah gambar berikut ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Cara penghitungannya sama dengan sebelumnya. Tambah 5 menit setiap perpindahan angka pada jarum panjang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Pukul 07.00. 07 merupakan jam, ditunjukkan oleh jarum pendek, tepat di angka 7. Sedangkan 00 merupakan menit yang ditunjukkan oleh jarum panjang. Ingat, 00 tepat di angka 12. Pukul 07.20. 07 merupakan jam yang ditunjuk oleh jarum pendek. Tapi karena menitnya lebih 20, maka jarum pendek tidak tepat di angka 7, melainkan lebih sedikit. Kemudian 20 merupakan menit yang ditunjuk oleh jarum panjang. Jika 00 ada di angka 12, maka 20 berada di angka 4. Pukul 06.40. 06 merupakan jam yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Namun karena lebih 40 menit, maka jarum pendek tidak tepat di angka 6, melainkan di antara 6 dan 7. Sedangkan 40 merupakan menit, ditunjukkan oleh jarum panjang. 40 menit terletak di angka 8. Pukul 09.15. 09 merupakan jam, ditunjukkan oleh jarum pendek. Namun karena lebihnya 15 menit, maka jarum pendek tidak tepat di angka 9, melainkan lebih sedikit. Kemudian 15 merupakan menit yang ditunjukkan oleh jarum panjang. 15 menit jika ditunjukkan oleh jarum panjang adalah tepat di angka 3. Untuk nomor berikutnya, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu, lalu cocokkan hasilnya dengan jawaban pada video ini. Selamat mengerjakan! Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 01.00 siang.
Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 02.00 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 01.00 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 14.00. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 05.00. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya, pukul 06.00 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 06.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 07.00. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Siti mulai belajar di sekolah pukul 07.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Siti belajar ... jam. Perhatikan, pukul 07.00, jarum panjang di angka 12, jarum pendek tepat di angka 7. Sedangkan pukul 12.00, jarum panjang tepat di angka 12, jarum pendek tepat di angka 12. Perhatikan perpindahan jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan jam. Setiap perpindahan angka itu artinya 1 jam. Dari angka 7 ke angka 12, berpindah 5 angka. Itu artinya 5 jam. Pukul 15.00 sama dengan pukul ... sore. Perhatikan gambar. Pukul 3 sore. Pukul 5 sore ditulis dengan angka. Perhatikan gambar. Pukul 17.00. Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 21.00. Siti belajar selama ... jam. Untuk soal nomor 4 sama dengan nomor 1. Kalian bisa menggunakan gambar ataupun menggunakan rumus berikut. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. 21.00 dikurangi 19.00. Atau 21 dikurangi 19. Hasilnya 2 jam. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah ... jam. Pukul 3 sore, jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 3. Sedangkan pukul 5 sore, jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 5. Perhatikan perpindahan jarum pendek. Berpindah 2 angka, itu artinya 2 jam.